Haleluya. Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam minggu di mana kita mau bersama-sama masuk melihat, mengingat akan karya terbesar yang Tuhan Yesus Kristus telah lakukan buat kita ya, melalui kematian dan juga kebangkitannya. Nah saudara, ada narasi yang saya mau sampaikan kepada saudara dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Judul firman Tuhan hari ini adalah murid sejati. Ya, murid sejati, true disciples. Mari kita buka bersama, kita baca Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bersama-sama karena hanya 3 ayat saudara ya. 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini memberitahu kepada kita sebuah periode transisi di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Matius pasal 4 ya, Matius tulis bahwa tempat pelayanan Tuhan Yesus itu di Galilea. Jadi di Galilea itu Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar, membuat banyak mujizat ya, dan melayani begitu banyak orang saudara. Dan memasuki pasal yang ke-16, Tuhan Yesus memulai perjalanannya ke kota Yerusalem. Jadi dari Galilea ke Yerusalem. Dan di Yerusalem Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, lalu akan mati dan dibangkitkan, saudara. Nah teks yang barusan kita baca ini, saudara, ini merupakan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, 12 murid di dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan kalimat awal yang menarik perhatian saya dalam teks ini adalah kalimat sejak waktu itu. Ya, sejak waktu itu ini merupakan sebuah kalimat transisi saudara ya. Jadi kalau ada kalimat sejak waktu itu maka pertanyaan kita sejak kapan saudara. Nah untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu melihat ayat-ayat sebelumnya saudara ya. Yaitu ayat 13 sampai 20 tapi ini saya tulis yang 13 sampai 16 saja saudara ya. Dan ini sebuah narasi yang terkenal ya, yang saya pikir saudara tahu. Tapi kita perlu mengingat apa yang Tuhan Yesus sampaikan sebelumnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, di Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16 ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu secara khusus membawa ke-12 muridnya memisahkan diri dari kerumunan banyak orang. Dan Tuhan Yesus membawa mereka ke suatu daerah yang bernama Kaisarea Filipi, saudara. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang ingin Tuhan Yesus tanyakan. Ada sesuatu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan secara khusus, mendalam dan penting kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus kumpulin murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus bertanya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu atau siapakah aku ini? Kemudian murid-muridnya itu menjawab saudara ya, oh ada yang mengatakan engkau itu Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus bertanya secara personal kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini saudara? Dan Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan perhatikan Tuhan Yesus memuji Simon Petrus. Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ya, kemudian ayat selanjutnya, dan Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, ya. Alam maut tidak akan menguasainya, akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah, sejak waktu itu, nah nangkep ya saudara ya, jadi sejak selesai pembicaraan ini,
maka Tuhan Yesus memulai memberitahu kepada murid-muridnya mengenai dia akan menanggung banyak penderitaan dan dia akan dibunuh di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, saudara. Jadi dari sini kita mulai memahami, jadi teks ini saudara dalam konteks yang tadi kita sudah baca itu merupakan sebuah masa transisi yang kritis antara pengakuan kepada pengorbanan. Jadi setelah murid-murid Yesus itu menyatakan, ya mereka mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus berkata bahwa sebentar lagi aku sang Mesias yang engkau akui itu akan menanggung banyak penderitaan lalu mati di atas kayu salib. Jadi di sini murid-murid menghadapi ujian, saudara. Ketika mereka mengakui Yesus sebagai Mesias anak Allah, Yesus bilang sebentar lagi engkau akan menghadapi ujian. Karena Mesias yang engkau akui itu sebentar lagi akan mati di atas kayu salib. Nah hari ini saya mau sharing ada 2 ujian yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara ya. Yang pertama adalah ujian iman. Katakan ujian iman, 2, 3. Ujian iman, saudara. Dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan menanggung banyak penderitaan, mati, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan perhatikan respon Petrus. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan kalimat itu dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan apa saudara? Menegur. Katakan menegur. Saudara menegur itu artinya mengoreksi kesalahan. Ya. Menegur itu artinya mengoreksi kesalahan. Jadi pada waktu itu sebagai seorang murid, Petrus itu mengoreksi gurunya, mengoreksi kesalahan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi menurut Petrus kenapa dia sampai menegur? Karena ada sesuatu yang salah dari kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia perlu membetulkan kalimat tersebut, saudara. Nah dari kata menegur ini, maka kita bisa melihat bahwa pada waktu itu Petrus merasa dirinya lebih tahu apa yang benar daripada Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia perlu mengoreksi Tuhan Yesus. Nah pertanyaannya kenapa sih Petrus itu sampai menegur, kenapa sampai mengoreksi kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Kalau menurut saya karena Petrus nggak suka dengan kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, saudara. Petrus tidak suka, makanya dia tidak setuju dengan kalimat yang Yesus sampaikan. Berapa banyak dari saudara yang pernah nggak setuju dengan pendapat orang lain? Boleh lambaikan tangan? Kita kalau nggak setuju sama pendapat orang lain, kita kan akan bilang, aku nggak setuju tuh dengan perkataanmu itu, ya betul ya. Aku nggak setuju deh dengan pendapatmu itu, ya. Yang benar itu adalah pendapatku. Aku yang benar, halo betul ya. Nggak pernah kan kita kalau, aku nggak setuju deh sama pendapatmu, tapi kamu yang benar, aku yang salah. Nggak ada. Kita kalau bilang nggak setuju, pasti kita bilang kita yang benar, kamu yang salah. Halo betul ya. Nah sama Petrus juga begitu, saudara. Dia merasa dirinya lebih tahu apa yang benar daripada Tuhan Yesus. Nah saya tuh mikir kenapa ya Petrus kok berani banget menegur Tuhan Yesus, saudara. Ya karena ayat-ayat sebelumnya tadi, yang tadi kita udah baca, saudara. Karena Petrus itu satu-satunya murid yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus tanya nih sama 12 muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Yang jawab siapa, saudara? Petrus, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya tuh engkau juru selamat dari Allah, engkau Allah sendiri, engkau Allah yang jadi manusia. Kira-kira gitulah simpelnya, saudara ya. Dan Tuhan Yesus itu memuji. Jadi Petrus itu dipuji, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang mengatakannya kepadamu melainkan Bapakku yang di surga gitu ya. Jadi Petrus itu dipuji. Tuhan Yesus berkata bahwa Petrus itu mendapat pewahyuan dari Bapa di surga sehingga perkataannya itu sangat amat tepat, saudara. Nah ini yang saya rasakan, saudara, kenapa Petrus berani menegur Tuhan Yesus ya. Karena ketika dipuji oleh Tuhan Yesus itu mungkin kepalanya sudah mulai membesar gitu ya. Dia mulai melayang. Dia merasa dirinya lebih superior daripada murid-murid yang lain. Karena murid-murid yang lain kan gak dapat pewahyuan dari Bapa di surga. Satu-satunya orang yang dapat pewahyuan dari Bapa di surga itu adalah dirinya, saudara. Itu sebabnya menurut saya tanpa sadar dia juga merasa dirinya lebih tahu mengenai konsep Mesias yang benar daripada Tuhan Yesus.
Kalau boleh pakai bahasa saya, seolah-olah Petrus mau berkata begini, Tuhan Yesus, Engkau ini Mesias, anak Allah yang hidup. Dan aku ini tahu Mesias itu harusnya seperti apa. Kira-kira gitu ya. Aku ini yang lebih tahu Mesias itu harusnya seperti apa. Mesias itu powerful Tuhan. Mesias itu miracle worker. Mesias itu membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, orang kerasukan setan dilepaskan, orang mati dibangkitkan. Mesias itu enggak bisa menderita. Seperti yang kau katakan barusan, Mesias itu nggak bisa dibunuh sama manusia. Mesias kok dibunuh sama manusia? Nggak bisa Tuhan. Yang namanya Mesias itu superhero, kira-kira gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan barusan tuh salah Tuhan. Salah, Tuhan Yesus barusan bilang apa? Menderita dan bakal dibunuh. No, 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 no. Itu sesuatu yang mustahil terjadi, itu bukan kehendak Allah. Aku gak setuju dengan pendapatmu, kira-kira ini kalau saya pakai bahasa saya saudara ya. Petrus berkata begitu kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, kita perlu berhati-hati menurut saya. Karena apa yang dipikirkan Petrus pada waktu itu bisa juga dipikirkan oleh kita. Sebagai orang-orang percaya, halo betul saudara? Ketika kita merasa kita lebih tahu apa yang harus Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ya, sehingga ketika Tuhan tidak mengerjakan seperti yang kita inginkan, tidak mengerjakan seperti yang kita pikirkan atau bayangkan, hati-hati. Kita jadi mempertanyakan Tuhan dan kecewa dengan Tuhan. Tuhan gimana sih? Harusnya tuh begini loh hidupku. Enggak seperti sekarang. Harusnya itu begini. Kita mulai ngajarin Tuhan. Harusnya itu aku tuh gini. Enggak begini. Ini yang sekarang ini gimana ini Tuhan? Ini enggak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Saudara hati-hati. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Tanya sama sebelah, kamu pernah kecewa enggak sama Tuhan? Ya. Saudara pernah enggak kecewa sama Tuhan saudara ya? Kenapa sih kita kecewa sama Tuhan? Karena ini ada quotes yang bagus ya. Kekecewaan terhadap Tuhan seringkali disebabkan oleh pemahaman yang tidak benar. Sehingga menghasilkan ekspektasi atau pengharapan yang juga tidak benar saudara. Pernah nggak saudara berhadapan dengan realita ketika Tuhan tidak seperti yang saudara pikirkan? Halo? Kok Tuhan modelnya begini? Tuhan yang aku percaya nggak seharusnya begini nih. Tuhan yang aku sembah nggak harusnya begini nih gitu ya. Tuhan yang aku sembah itu powerful gitu misalnya. Seperti Petrus dia pikir wow Mesias itu powerful, miracle worker. Bukan yang menderita mati di kayu salib. Halo? Ya. Kita juga kadang berpikir seperti itu. Dan kita menjadi bertanya kenapa apa yang kubayangkan tidak seperti kenyataan. Kok Tuhan gak seperti yang dikhotbahkan pendeta? Kok Tuhan gak seperti yang aku baca? Ya di buku-buku saat teduhku, saudara baca renungan-renungan kan, itu renungan-renungan kan tafsiran orang saudara ya. Nah ketika saudara baca renungan-renungan orang, wah Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begini. Atau saudara dengar khotbah itu kan juga tafsiran kan. Ini saya lagi menafsir Alkitab saudara ya, dan belum tentu tepat, haleluya. Jadi saudara harus berhati-hati ya. Belum tentu tepat juga apa yang saya katakan ya. Tapi ada orang-orang, loh kok Tuhan gak seperti yang dikhotbahi pendeta gitu ya saudara. Kenapa bisa seperti ini? Nah saudara, iya kita semua mengalami ketegangan-ketegangan seperti itu. Jadi kita pun bisa memperlakukan Yesus seperti Petrus memperlakukan Yesus saudara. Bisa jadi. Itu sebabnya hari ini kita mau sama-sama belajar saudara ya. Petrus tadi menarik Yesus, nah ini Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya Tuhan, perhatikan loh. Kiranya Allah, Petrus. Kiranya Allah menjauhkan hal itu darimu ya. Hal itu, perhatikan kalimatnya Petrus saudara. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Aku punya iman yang besar gitu ya. Oh itu sekali-kali. Saudara ini bahasa Indonesia bagus sih. Sekali-kali. Jadi ternyata setelah saya cek bahasa Yunaninya. Jadi Petrus itu ngomong kalimat tidak tuh 2 kali. Jadi dia punya iman gede banget. Waktu Tuhan Yesus bilang aku akan mati. No Tuhan. Tidak Tuhan. Tidak. Jadi 2 kali diulang. Tidak Tuhan. Tidak. Nah bahasa Indonesia terjemahinnya sekali-kali. Tidak akan menimpa engkau saudara. Jadi dari sini kita melihat Petrus itu sangat yakin. Dia bukan cuma yakin, karena dia ulang tidak Tuhan, tidak.
sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jadi dia bukan cuma yakin ya, tapi dia sangat yakin Yesus sebagai Mesias gak mungkin menderita. Sebagai Mesias tidak boleh dibunuh sama manusia, sama imam-imam kepala tadi orang-orang Farisi dan lain sebagainya. Tidak Tuhan, tidak. Saudara bisa nangkap sesuatu enggak? Petrus punya iman yang besar. Dia sangat yakin Tuhannya gak mungkin menderita, Mesias gak mungkin mati di atas kayu salib. Dia punya pengharapan yang besar, saudara. Tapi masalahnya, iman dan pengharapan Petrus itu keliru. Ya, ini yang saya pelajari, saudara ya, mengenai konsep iman. Konsep iman yang keliru membuat kita terlalu reaktif ketika mendengar kata penderitaan. Petrus gak mau dengar Mesias anak Allah itu menderita. Dia gak mau dengar. Mungkin Petrus bilang itu gak sesuai dengan ajaran positive thinking. Saudara ya, kan kita diajarin untuk positive thinking. Kalau sakit bilang sakit. Enggak sakit. Saya sehat. Ya, saudara pernah dengar pengajaran begitu ya. Jadi kita disuruh menolak realita ya. Jadi kalau sakit nggak boleh bilang sakit, harus positive thinking, harus bilang aku sehat, aku sehat, aku sehat. Padahal lagi sakit, aku sehat. Itu iman, ya kan? Terus pendeta juga ngomong gitu mungkin ya. Wah iman itu pokoknya kalau lagi sakit nggak boleh bilang sakit, harus bilang aku sehat, aku sehat. Nah sama Petrus mungkin juga ikut positive thinking ya. Jadi ketika Yesus bilang aku akan menanggung banyak penderitaan, tidak boleh. Tidak sesuai dengan ajaran positive thinking. Gak boleh bilang Mesias menderita, apalagi dibunuh. Salah Tuhan, salah. Hal itu tidak akan menimpa engkau. Saudara hati-hati. Petrus kenapa terlalu reaktif ketika mendengar kata penderitaan? Halo? Karena dia gak suka. Karena sesuatu yang tidak nyaman kata penderitaan itu, saudara. Karena dia punya konsep iman yang keliru, saudara. Nah kalau menurut saya, iman yang benar itu lebih penting dari iman yang besar. Tuhan Yesus pernah ngomong kalau engkau punya iman sekecil sebutir biji sesawi saja. Kecil banget ya, ada lagunya kan. Imanku tak perlu besar sebutir, gimana sih lagunya tuh? Sebutir saja pun dahsyat karena engkau. Bukan aku kuat gagah. Tahu saudara ya lagu itu, lagunya GPCC saudara. Iman gak perlu besar, sebutir biji sawi itu paling kecil saudara. Itu sanggup memindahkan gunung karena imannya benar. Jadi iman yang benar itu lebih penting dari iman yang besar. Bilang sama kanan kiri, pastikan kita punya iman yang benar. Ya, saudara, iman besar tapi kalau nggak benar kayak Petrus dong. Tidak Tuhan, tidak. Allah menjauhkan itu daripadamu. Ya, tapi salah. Teng dong. Ya, salah saudara. Iman yang gede. Sungguh-sungguh loh Petrus waktu ngomong itu, saudara pikir dia lagi main-main. Dia itu sungguh-sungguh ngomongnya, saudara. Dia lagi nggak bercanda itu. Tidak, sekali-kali tidak akan. Allah tidak akan mengizinkan hal itu. Ya. Aku tengking kata-kata itu kalau saya boleh tambahin ya. Aku tengking kata-kata itu, salah itu Tuhan ya, salah. Ya dia sangat yakin sekali dengan imannya, dengan pengharapannya. Tapi iman dan pengharapan dia salah saudara, keliru. Karena saudara bisa lihat kalimat selanjutnya dari Tuhan Yesus. Ini poin terakhir saya, yaitu ujian ketaatan. Ketika Petrus bilang, no Tuhan, tidak Tuhan. Engkau tidak akan menderita. Engkau tidak akan dibunuh, mati di atas kayu salib. Petrus juga lupa sih kalimat selanjutnya. Sebenarnya setelah mati kan dibangkitkan pada hari yang ketiga ya. Dia terlalu reaktif, jadi dia mungkin gak ngeh sama yang kalimat terakhir itu loh. Dibangkitkan, ya gak ngeh. Pokoknya dia begitu dengar kata penderitaan, dibunuh, wah langsung reaktif ya. Padahal kan ada kalimat selanjutnya, setelah itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Cuman karena dia udah terlalu reaktif, orang kan kalau udah terlalu reaktif udah biasanya satu kalimat tuh dipenggal sebelah aja udah, yang sebelahnya lagi dia gak dengerin saudara ya. Halo betul? Saudara pernah gak? Ya udah terlalu tegang, udah terlalu panik, saudara gak denger satu kalimat secara utuh gitu loh. Udah di separuh aja saudara udah langsung menyimpulkan. Petrus juga gitu, dia gak ngeh ada kalimat setelah itu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Enggak, dia enggak ngeh sama yang itu. Dia udah terlalu reaktif dengan kata menderita, dibunuh. Wah, itu nggak bisa terjadi. Dan saudara lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada Petrus. Yuk kita baca ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Apa saudara kalimat Yesus? Enyahlah iblis. Get behind me
setan, pergilah ke belakangku, setan. Wah, ini sangat mengagetkan saudara ya. Karena sebelumnya Tuhan Yesus bilang apa ke Petrus? Berbahagialah Simon karena engkau mendapatkan pewahyuan dari Bapa di surga. Bukan engkau yang mengatakan itu, tetapi Bapakku yang di surga yang memberitahunya kepadamu. Gak lama setelah itu, get behind me, Satan. Wadaw. Ya, saudara, ini jelas kalimat otoritas ya. Kita lagi belajar tema bulan ini kan, apa Chris temanya? Having the authority of God. Iya, ini ketua media BIC saudara ya. BIC Korea punya media jadi cantik karena ada ketua dan timnya yang terus memiliki hati ya. Haleluya. Ya, saudara, kita punya tema having authority of God ya, memiliki otoritas Allah. Dan kalimat enyahlah iblis itu kalimat otoritas, saudara ya. Yesus punya otoritas atas iblis. Bilang sama kanan kiri, Tuhan Yesus punya otoritas yang lebih besar dari iblis. Ya, jadi nggak usah takut sama iblis ya. Halo, setuju saudara? Ya, nggak usah takut sama iblis ya. Karena Tuhan kita punya otoritas yang lebih besar dan roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Tuhan Yesus menggunakan otoritasnya atas iblis dan berkata, enyahlah iblis. Saudara, kalimat enyahlah iblis ini menarik perhatian saya. Karena nggak pernah disebut lagi di seluruh Alkitab. Kecuali ini, sama ketika Yesus menghadapi pencobaan yang ketiga di padang gurun. Nah ini, nggak ada lagi setelah itu. Baca aja Alkitab. Jadi cuma 2 kali aja yang Tuhan Yesus sampaikan, enyahlah iblis. Gitu saudara ya. Yang kita lihat dulu yang ini ya, Matius 4 ayat 8 sampai 10. Saya baca deh ya buat saudara. Ini terkenal ya, pencobaan yang ketiga ya, kan ada 1, 2, ini yang ketiga. Dan iblis membawa Tuhan Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya apa saudara? Kingdom. Ya. Jadi ini isunya tentang kingdom ya. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Tuhan Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, kata iblis. Ayat 10 kita baca bersama-sama, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, ini menarik perhatian saya. Karena kalau menurut pengamatan saya, ini mirip nih. Peristiwa yang di padang gurun ini ya dengan yang terjadi pada Simon Petrus. Menurut saya mirip, sudah ada kesamaan. Apa kesamaannya? Oke, kita bahas dulu yang ini. Jadi Tuhan Yesus itu dibawa sama iblis ya, sebuah puncak gunung gitu yang tinggi, tempat tinggi, lalu diperlihatkan kerajaan dunia dengan kemegahannya. Saudara tahu nggak kenapa iblis menawarkan kerajaan dunia dengan segala kemegahannya kepada Tuhan Yesus? Karena iblis tahu tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk mendirikan, ada yang tahu? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mendirikan kingdom. Kalau saudara baca semua kitab Injil, berita Yesus itu cuma satu. Mulai dari awal dia pelayanan, lalu dia mengusir setan, selalu dia memberitakan kingdom of God, kingdom of heaven. Sama aja ya, kingdom of God, kingdom of heaven. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk mendirikan kerajaan Allah atas dunia ini. Seharusnya itu Adam dan Hawa seharusnya yang menghadirkan kerajaan Allah atas dunia. Tapi kan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa kan. Nah itu yang bikin gemes ya. Lalu dia serahkan kuasa pemerintahan atas dunia ini kepada iblis. Makanya iblis bisa bilang, Tuhan Yesus aku serahkan. Kenapa iblis berani ngomong gitu? Karena memang dunia di bawah kuasa si jahat. Kapan itu? Sejak kejatuhan manusia pertama. Jadi sejak itu sampai hari ini dan nanti sampai Yesus datang kembali, memang dunia ada di bawah kuasa si jahat. Tetapi Tuhan datang ke dunia untuk mengambil otoritas dan kuasa itu kembali. Supaya kerajaan Allah yang memerintah atas dunia ini. Dan iblis tahu tujuan Tuhan Yesus itu mendirikan kerajaan Allah dengan cara melalui kematian dan kebangkitannya. Karena kebangkitan itu memproklamasikan dia raja di atas segala raja. Yang menang atas kuasa maut, kuasa dosa dan lain sebagainya. Dan iblis tahu saudara. Itu sebabnya iblis berusaha
menghalangi rencana Allah itu. Ya, supaya rencana itu tidak terjadi. Gimana caranya? Digodalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kalau pakai bahasa saya, repot amat sih harus mati di kayu salib. Ya, mau mendirikan kerajaan Allah kan di dunia ini, ya elah, saya punya cara yang lebih gampang, mau gak Tuhan? Tuhan Yesus gak usah repot-repot mati di kayu salib. Aduh sakit loh, dimahkotai duri. Ini bahasa saya saudara ya. Dimahkotai duri, tangan dipaku. Aduh sakit loh Tuhan. Tuhan, saya punya cara yang lebih cepat. Iya, saya punya cara yang lebih nyaman. Nyaman, gak ada penderitaan, gak ada pengorbanan. No cross, no suffering, no need to go to cross. Cukup Tuhan sembah aku aja. Tuhan Yesus sembah aku aja. Gampang kan ya? Tinggal sembah doang. Gak usah menderita di kayu salib. Sembah aja. Aku kasih deh semua kerajaan dunia ini kepadamu. Tuhan Yesus gak usah mati. Kasihan, sakitnya minta ampun. Salib itu ya. Saudara, dan Tuhan Yesus bilang apa? Iya ya. Mati di kayu salib emang sakit ya. Oh jadi caranya lebih gampang. Jadi aku nyembah engkau aja. Enggak ya saudara ya, enggak begitu saudara ya, enggak begitu. Itu ngawur itu saudara ya. Ya, ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa iblis minta sujud menyembah aku berikan semua. Tuhan Yesus bilang apa saudara? Enyahlah iblis. Amin saudara. Ya, karena engkau harus sujud hanya kepada siapa? Tuhan Allah. Tuhan Yesus tidak kompromi. Ya, karena dia tahu dia datang ke dunia untuk mendirikan kerajaan Allah dan itu adalah kehendak Allah buat hidupnya. Dan tidak boleh ada yang menghalangi kehendak Allah. Dia mau menggenapi dan menyelesaikan kehendak Allah dalam hidupnya. Nah saudara, ketika bertemu Simon Petrus, saya mengamati hal yang sama Tuhan Yesus sampaikan ya kepada Simon Petrus. Aku mau pergi ke Yerusalem. Ngapain ke Yerusalem? Aku akan menderita di sana, aku akan mati dibunuh dan aku akan dibangkitkan pada hari yang ketiga supaya kerajaanku itu datang atas bumi ini, atas dunia ini, ya. Tapi Petrus bilang apa? Enggak Tuhan, enggak ya. No, Mesias tidak boleh menderita apalagi mati di kayu salib. Itu bukan kehendak Allah, saudara. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada Petrus sama seperti dia berkata di padang gurun. Enyahlah iblis. Kalimat yang sama. Karena esensinya sama. Sama-sama mau menghalangi rencana Allah. Esensinya sama. Mau menghalangi rencana Allah, saudara. Nah sekarang kita lihat kalimat selanjutnya ya. Oh ini dulu ya. Nah enyahlah iblis. Kenapa enyahlah iblis? Engkau apa saudara? Suatu batu sandungan bagiku. Tahu gak batu sandungan saudara? Batu sandungan itu adalah istilah penghalang. Ya, batu sandungan, aduh gitu. Ya, batu sandungan itu adalah sebuah penghalang, penghambat yang membuat kita terjatuh. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan kehendak Allah dalam hidup kita. Itu maksudnya. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis. Kenapa enyahlah iblis? Karena engkau itu menghalangi rencana Allah terjadi dalam hidupku. Ya, karena engkau berusaha membuat aku terjatuh dan tidak melakukan kehendak Allah dalam hidupku. Itu maksudnya, engkau suatu batu sandungan bagiku, saudara ya. Nah dari sini kita bisa belajar sesuatu ya. Mengenai iblis, saudara ya. Saya mau jelaskan sedikit saja siapakah iblis atau siapakah setan itu, saudara ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, khususnya di kitab Yesaya pasal 14 ayat 12, saya nggak cantumin, saudara bisa catat sendiri. Yesaya 14, iblis itu adalah malaikat Tuhan. Saya ulangi, iblis adalah malaikat yang diciptakan oleh Tuhan, tetapi dia memberontak kepada Allah. Karena di Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 itu dikatakan bahwa aku hendak menyamai Allah. Jadi ada keangkuhan ya, ada kesombongan. Dia mau menyamai dirinya dengan Allah. Itu sebabnya dia jatuh dalam dosa dan di kitab Wahyu ditulis bahwa iblis itu pemimpinnya itu namanya iblis, saudara, atau setan ya, arti literalnya itu pemberontak ya. Pemberontak yang melawan Allah itu artinya iblis. Diabolos kata Yunaninya, saudara ya.
Dan dia bawa sepertiga malaikat untuk ikut sama dia. Ya, coba kita lihat dulu ayatnya. Wahyu 12 ayat 4. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Lalu ayat 9, Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama. Jadi dia gak sendirian, saudara. Dia bersama siapa? Malaikat-malaikat lainnya. Berapa? Sepertiga. Nah, Alkitab nggak kasih tahu jumlah malaikat di sorga ada berapa. Jadi kita juga nggak tahu sepertiga itu berapa. Tapi menurut saya banyak. Ya, sepertiga itu banyak. Nah, sepertiga malaikat yang dibawa sama si iblis ini, itu yang kita kenal dengan roh-roh jahat. Jadi kalau sudah baca Alkitab tuh ada beberapa kalimat-kalimat tentang roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu bukan iblis. Iblis itu pemimpinnya paling tinggi. Tapi roh-roh jahat itu adalah sepertiga malaikat yang dibawa sama iblis. Nah mungkin kalau di Indonesia ya itu genderuwo, kuntilanak, pocong. Itu kalau di Korea apa ya? Di Korea. Ya. Di setiap negara ada lah ya. Di Eropa apa Dracula ya. Dracula setan bukan sih? Roh jahat bukan sih? Anyway, kalau di Indonesia jauh lebih gampang saya ngucapinnya ya. Ada sundel bolong ya. Soalnya Indonesia banyak banget ya. Sundel bolong, pocong, apalagi ya, kuntilanak ya, tuyul. Aduh, Indonesia ya banyak saudara. Nah itu bukan iblis ya. Itu roh-roh jahat. Itu roh-roh jahat. Itu sepertiga malaikat itu saudara ya. Yang dibawa. Jadi itu malaikat ciptaan Tuhan. Saudara. Tapi mereka semua memberontak dan mengikut pemimpin tertinggi mereka yang bernama iblis atau setan, atau ada yang menafsirkan namanya Lucifer, ya itu tafsiran. Tapi iblis atau setan. Nah, saudara, sebenarnya inti dari pekerjaan iblis dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi saya langsung tarik aja kepada kita sebagai orang-orang percaya ya. Intinya itu cuma satu kalau menurut saya sih. Inti dari pekerjaan iblis, entah dia mau pakai cara apa aja ya. Mungkin melalui kesenangan, kenyamanan, ataupun melalui kesusahan, kesakitan. Kan cara kerja iblis bisa macam-macam. Tapi intinya cuma satu lah. Dia cuma mau kita keluar dari rencana Tuhan. Titik. Udah, dia akan pakai segala macam cara. Entah melalui kesenangan, kenyamanan hidup, ya kesuksesan, kekayaan materi, atau melalui kehilangan, kesakitan, penderitaan. Dia bisa pakai macam-macam lah caranya ya. Tapi intinya cuma satu. Dia pingin saudara dan saya keluar dari rencana Tuhan. Titik, itu aja. Dia kepingin kita semua stop, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dia mau kita jatuh dan tidak bangkit lagi. Dia akan pakai segala macam cara. Entah itu kesuksesan, kenyamanan, ataupun melalui penderitaan, kehilangan, kesakitan, kejahatan, whatever lah ya. Macam-macam caranya iblis. Tapi intinya satu, menyerahlah ikut Tuhan. Gak usah ikut Tuhan Yesus. Menyerahlah. Nah itu inti dari temptation. Ya, itu inti dari godaan, dari pekerjaan iblis dalam hidup kita. Supaya saudara dan saya menyerah. Ya udah gak ada Tuhan-Tuhanan lagi deh. Wah udah tuh seneng tuh iblis. Udah gak ada gereja-gerejaan lagi, gak ada Tuhan-Tuhanan lagi ya. Kalau Tuhan baik kenapa aku harus mengalami kehilangan ini. Kalau Tuhan baik kenapa aku mengalami sakit ini. Kalau Tuhan baik kenapa aku harus mengalami ketidaknyamanan seperti ini. Kalau Tuhan baik kenapa aku harus berhadapan dengan orang-orang yang menyakiti aku, yang membuli aku, yang memfitnah aku, yang menjatuhkan aku. Kalau Tuhan baik kenapa aku harus menghadapi situasi yang sungguh melukai ini. Hati-hati saudara. Itu tipu muslihat iblis. Supaya saudara menyerah dan tidak percaya lagi bahwa Tuhan baik buat hidup saudara. Bilang sama kanan kiri, hati-hati dengan tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Iya, amin. Ya, makanya kita harus punya konsep yang benar tentang Tuhan. Supaya kita nggak ditipu sama iblis, saudara. Kenapa? Karena Petrus aja kena tipuannya ya. Petrus aja kena tipuannya. Lihat ya, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau, baca saudara, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang, bahasa Inggrisnya bagus ya, you are not setting your mind on the things of God, but on the things of man. Hati-hati dengan pikiran. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah memang saya mengaku ya. Saya sendiri terus minta tolong Tuhan supaya saya nggak sampai kena tipu muslihat iblis dalam pikiran saya, saudara ya. Karena kalau kita pikir-pikir ya, apa yang dilakukan Petrus nih kalau kita pikir-pikir secara manusia ya,
Itu kan manusiawi ya sebenarnya. Halo? Iya gak sih? Petrus gak mau Tuhannya mati. Kita juga gitu gak sih? Nah, kita sayang ya sama Tuhan ya. Begitu dengar Tuhan, saudara misalnya gini deh, ini saya coba mikir-mikir ya. Saudara punya kekasih nih ya. Saudara cinta kan sama kekasih. Terus kekasih saudara bilang begini, sebentar lagi Ray, misalnya Reno udah punya kekasih belum? Ray, sebentar lagi kekasihmu ini akan menanggung banyak penderitaan. Wah Reno kan pasti, dan aku akan mati, dibunuh. Kalau kekasih saudara ngomong gitu ke saudara, saudara gimana responnya? Ya silakan. Ya enggak dong, ya kan? No darling, no. No, gak akan kubiarkan siapa yang mau membunuhmu. Ya kan? Siapa namanya? Sebut namanya. Aku datangi dia. Weh, belah dulu dadaku, datang. Langkahi dulu mayatku. Wes, ya. Halo, betul ya? Iya gak sih? Enggak nih saya cuma pikir, sebenarnya permintaan Petrus itu kan bukan sesuatu yang buruk ya. Iya gak sih? Enggak Tuhan, enggak lah. Ya kan? Tapi kok Yesus responnya enyalah. Iblis saudara. Jadi wow. Jadi hati-hati juga dengan sesuatu yang nampaknya baik ya. Karena iblis bisa nyamar jadi malaikat terang. Halo? Iya, tipu muslihat iblis itu nggak cuman perjinahan. Kalau perjinahan mah semua orang juga udah tahu itu dosa ya, perjinahan. Apalagi perampokan, pembunuhan. Ya elah, semua orang juga tahu itu dosa. Ya iblis kayaknya udah nggak pakai cara-cara itu lagi deh. Dia pakai cara-cara yang lebih smooth, yang kelihatan lebih putih. Ya, yang kelihatan lebih terang, yang kelihatan lebih nice, yang kelihatannya baik dan tidak berbahaya. Kan kalimat Petrus itu seakan-akan baik gak sih? Baik loh saudara. Enggak Tuhan jangan dong, Tuhan jangan ngomong begitu dong ya. Engkau kan Mesias, anak Allah yang hidup, masa mati di atas kayu salib. Enggak lah. Tapi sesuatu yang baik itu bukan dari pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Wow. Saudara berhati-hati ya. Berhati-hati saudara. Nah tapi saya coba pikir-pikir lagi ya. Kenapa ya Petrus sampai begitu banget ya? Kenapa Petrus tidak mau Yesus yang adalah Mesias itu menderita, apalagi mati di atas kayu salib? Saudara, saya coba menafsir nih sekarang ya. Begini saudara, ini saya coba menafsir. Dan ini sesuai dengan pemikiran orang-orang Yahudi sebetulnya. Dari zaman itu sampai sekarang tentang Mesias. Jadi gini saudara, Petrus itu kan dipanggil sama Tuhan Yesus, nelayan kan saudara. Dia dipanggil sama murid-muridnya dipanggil. Waktu itu tuh Petrus waktu dipanggil Tuhan Yesus, tahu gak kisahnya? Lukas pasal 5, itu dia dapat ikan 2 perahu saudara. Tahu gak kisahnya? Wih lagi dapat kangtal, lagi dapat untung gede saudara. Itu ikan 2 perahu. Ya, jadi si Petrus itu waktu dipanggil Yesus, itu dia posisinya tuh lagi dapat berkat besar. Tapi dia tinggalin loh berkat besarnya itu. Dia tinggalin terus dia ikut Tuhan Yesus. Oke. Ini saya coba memahami psikologisnya Petrus ya. Nah kemudian 11 muridnya kan juga begitu semua. Mereka tinggalin semua, terus mereka ngikutin kemana Yesus pergi, mereka ikutin. Ya kan? Terus saudara baca di Alkitab, mereka itu ngelihat Yesus melakukan mujizat demi mujizat. Jadi mereka itu sudah terpesona sama Yesus. Keren banget nih pria gitu ya. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Wah ini powerful nih, ini keren nih. Kenapa? Karena mereka lihat orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, kerasukan setan dilepaskan, orang mati dibangkitkan, jalan di atas air. Ya khotbahnya Hana ya, jalan di atas air ya kan. Itu kan keren, coba saudara jalan di atas air ya kan. Nyemplung kita semua. Nah Yesus itu jalan di atas air saudara. Itu murid-murid itu pasti udah, wih ini Mesias nih, ini Mesias nih, ini Mesias. Nah saya mau kasih tahu konsep Mesias orang Yahudi ya. Sampai sekarang mereka sama pikirannya. Jadi gini saudara, bagi orang Yahudi pada waktu itu, Mesias itu adalah penyelamat umat Tuhan. Umat Tuhan itu adalah Israel. Dan waktu itu Israel sedang dijajah sama Romawi. Jadi mereka lagi sengsara, mereka lagi menderita. Dan mereka itu sedang punya ekspektasi, hati-hati ya, ekspektasi. Mereka tuh punya ekspektasi, punya pengharapan akan datang Mesias yang hero banget gitu loh ya. Yang akan menghabiskan seluruh penjajah Romawi. Dan mereka yakin itu adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka lihat mujizat demi mujizat terjadi, udah deh, ini yang kita tunggu-tunggu.
Sebenarnya benar ya, Yesus memang Mesias. Tapi masalahnya waktu itu Yesus datang sebagai Mesias yang menyelamatkan manusia dari dosa. Bukan dari penjajahan Romawi. Nah ini loh, hati-hati dengan pemahaman ya. Tapi mereka memahaminya bukan Mesias yang menyelamatkan dari dosa. Tapi Mesias yang menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi. Makanya nih saudara, ketika Yesus bilang nih sama murid-muridnya, aku mau pergi ke Yerusalem. Itu mereka happy banget tuh. Yes, mau ke Yerusalem. Yerusalem itu pusat, saudara. Pemerintah Romawi itu ada di situ. Bait Allah ada di situ. Jadi ketika Yesus bilang aku mau ke Yerusalem, mereka tuh pasti berkata, yes. Roh mereka tuh menyala-nyala. Karena mereka mikirnya gini, bentar lagi pemerintah Romawi akan dihabiskan sama Tuhan kita, Sang Mesias, anak Allah ini. Dan sebentar lagi Israel akan menjadi kerajaan yang gilang gemilang seperti di zaman Daud. Mereka tuh pikir Mesias itu akan mengembalikan Israel seperti Daud ya. Jadi Israel akan menjadi kerajaan yang sangat powerful. Jadi mereka tuh happy. Makanya ketika Yesus ngomong begini, Mesias akan menanggung banyak penderitaan. Mereka langsung teng-teng-ong. Mereka mikirnya Mesias itu akan menghabisi pemerintah Romawi dan mendirikan kerajaan Israel. Kok ini sekarang ngomongnya banyak penderitaan dan mati dibunuh oleh orang-orang. Makanya mereka langsung reaktif, saudara. Karena apa? Karena gak sesuai dengan konsep pikiran mereka tentang Mesias. Nah saudara, ini dia ya yang kita perlu berhati-hati saudara dengan konsep. Apa yang saudara pikirkan tentang Tuhan selama ini. Makanya saudara bacalah Alkitab baik-baik ya. Saudara harus melihat secara sungguh-sungguh setiap ayat demi ayat saudara. Supaya saudara tidak sampai salah pemahaman tentang Tuhan. Karena kalau kita punya pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita nggak akan pernah mengalami kekecewaan kepadanya. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Memang bisa kecewa sedikit-sedikit sih, tapi kalau kita punya konsep yang benar tentang Tuhan, kita akan cepat recovery. Nggak akan membiarkan kekecewaan itu jadi berkepanjangan dan berlebihan. Ya, kita bisa kecewa, saya pendeta juga masih bisa kecewa, tapi kita nggak akan biarkan itu berkepanjangan. Kalau kita punya konsep yang benar, apa itu kebaikan Tuhan? Apa yang sudah pikirkan tentang kebaikan Tuhan? Apa itu kehendak Tuhan? Apa itu kebenaran? Itu harus benar konsepnya. Karena kalau enggak, saudara jadi begini, ya sama seperti Petrus dan murid-muridnya yang lain. Dan saya sebentar lagi akan selesai, saudara. Saudara tahu nggak sebenarnya ya kalau dipikir-pikir nih, keinginan Petrus ini, Petrus tuh kayaknya nggak pernah sadar ya kalau konsekuensi dari permintaan Petrus kepada Tuhan Yesus itu sangat amat fatal dan itu menentukan nasib saudara dan saya. Nangkep gak nih? Udah mulai nangkep gak saudara? Kan Petrus bilang gini, enggak, Tuhan tidak boleh mati di atas kayu salib. Seandainya Tuhan Yesus ngomong gini, iya ya Petrus bener juga ya. Aku setuju deh dengan konsep Mesiasmu. Aku tadi salah deh ngomong, bener Mesias gak boleh menderita kan ya Petrus. Iya Tuhan, Mesias gak boleh dibunuh mati di kayu salib kan. Iya Tuhan. Ya deh setuju. Seandainya Tuhan Yesus setuju dengan keinginannya Petrus. Saudara tahu gak konsekuensinya buat kita apa? Ada yang nangkep gak nih? Petrus gak pernah mikir ketika dia menginginkan sesuatu. Dia ngotot pengen Tuhan mengabulkan permintaannya. Padahal itu permintaan yang sangat berbahaya. Kalau dikabulkan. Kalau Yesus mengabulkan permintaan Petrus, tidak ada keselamatan hari ini. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada pengampunan. Tidak ada juru selamat. Dan tidak ada kehidupan kekal buat saudara dan saya. Kalau Yesus nurutin dan mengabulkan permintaannya Petrus. Saudara belajar sesuatu gak dari sini? Kita kalau doa kan kita ngotot ya, Tuhan kabulkan gak Tuhan? Kalau Tuhan gak kabulkan, saya gak mau ikut Tuhan lagi loh. Kalau Tuhan gak kabulkan, saya gak mau ke gereja lagi loh. Dan Tuhan tetap gak kabulkan. Meskipun kita udah ancam-ancam, dia tetap gak kabulkan. Bukan karena dia jahat. Karena dia tahu konsekuensinya. Kalau dia kabulkan, itu berbahaya buat hidup dan masa depan saudara. Dan Tuhan punya rancangan buat saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera.
dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berkata, when God says no, itu karena dia punya yang terbaik, yang lebih baik dari apa yang saudara minta. Tuhan bilang no ke Petrus kan? Tuhan gak manjain Petrus. Kalau Tuhan manjain Petrus, iya deh Pet, aku ikutin kamu deh, biar kamu senang ikut aku. Enggak. Tuhan Yesus itu mikirnya jauh sekali, saudara, daripada pikiran Petrus yang pendek itu. Ya, Petrus cuma mikir kenyamanan kan. Iya, Petrus cuma mikir kenyamanan, saudara. Saudara tahu gak murid-murid Yesus itu ya, waktu Yesus bilang tentang penderitaan, mereka gak peduli dengan perkataan Yesus. Mereka cuma mikir, nanti kalau engkau sudah jadi raja, tolong ya ingat aku, siapa yang di sebelah kiri, siapa yang di sebelah kanan. Mereka tuh cuma mikir tentang diri mereka sendiri. Mau jadi pembesar, mau jadi menterinya Yesus. Kalau Yesus jadi raja, saudara, murid-murid tuh gak mikir tentang rencana Tuhan sama sekali. Mereka sangat selfish, self-centered. Tapi toh Tuhan tidak pernah menyerah dengan mereka. Kita juga kan begitu ya. Tapi Tuhan juga gak pernah menyerah buat kita, saudara. Dan kita tahu kan, apa yang Yesus lakukan buat hidup kita. Oh, saya gak catat ya. Oke. Saudara, ada sebuah quotes bagus bilang begini, jika Yesus lebih memilih kenyamanan, kita gak mungkin mendapatkan keselamatan. Halo, betul saudara? Iya. Dan hari ini saya mau tantang saudara, kita akan mau masuk Jumat Agung ya. Saudara, kalau saudara benar-benar sadar bahwa keselamatan saudara sudah dibayar oleh pengorbanan. Pengorbanan itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi kenapa Yesus rela bayar? Karena saudara berharga. Minggu lalu saya sudah bilang tentang value ya. Value itu adalah apa yang paling penting dalam hidup saudara. Value itu adalah apa yang paling berharga buat. Value adalah apa yang saudara rela bayar. Bukan apa yang saudara sanggup bayar. Mungkin saudara sanggup bayar, tapi kalau saudara gak rela karena itu gak bernilai, saudara gak akan bayar. Nangkep gak? Kalau sesuatu itu berharga, saudara akan rela bayar. Bayar bukan hanya dengan uang ya, tapi dengan kehidupan saudara, dengan pengorbanan saudara. Kenapa ada banyak orang tidak mau memberikan waktunya untuk Tuhan? Ya karena Tuhan memang tidak sepenting itu buat hidup mereka. Tapi saya sangat kagum saudara, orang-orang muda di Korea, di negara yang begitu nyaman begini, saudara tetap datang tiap minggu ke tempat ini. Saudara melayani, ini anak-anak yang melayani, ini anak-anak muda hebat-hebat semua, saya salut. Ada beberapa tinggalnya jauh 1,5 jam ke sini. Saudara ikut puasa hari Sabtu, saudara ikut komunitas. Kita punya namanya Cool, Community of Love. Mungkin sesuatu yang tidak nyaman karena harus sharing kan, harus berbagi satu sama lain. Tapi saudara ikut. Karena saudara mengerti betapa mahal pengorbanan Yesus buat hidup saudara. Dan saya tahu itu yang membuat saudara mau melayani. Tapi saya mau tantang bagi saudara yang belum mau melayani. Ayo mulai melayani, keluar dari kenyamanan saudara. Melayani memang tidak nyaman. Siapa bilang melayani nyaman? Dilayani itu yang nyaman. Tapi kalau ada orang mau melayani, dia tahu perkataan Yesus, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan dia mau ngikuti apa Yesus. Mungkin selama ini saudara kenyamanannya, wah saudara kalau udah bicara duit, waduh saudara pegang uangmu erat-erat. Wah ini uang, saudara benci banget dengan kata-kata memberi. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata lebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Saudara mau belajar keluar dari kenyamanan, saudara juga mau belajar untuk memberi, berbagi hidup jadi saluran berkat untuk orang lain. Atau mungkin selama ini kenyamanan saudara adalah saudara mudah sekali komplain, sedikit-sedikit komplain. Kata Will Bowen, manusia itu dalam satu hari komplain bisa 15 kali saudara. Tanya sama sebelah, kamu sehari berapa kali? Ya. Katanya manusia itu rata-rata dalam satu hari komplainnya itu 15 kali katanya ya. Kalau 15 kali kan berarti itu nyaman banget buat dia sampai dia ulang-ulang terus gitu ya saudara ya. Berarti komplain, bersungut-sungut ya, itu sesuatu yang nyaman. Makanya sampai 15 kali dalam satu hari loh saudara ya. Berarti sesuatu yang kita ulang itu kan sesuatu yang nyaman kan. Sesuatu yang kita ulang-ulang itu nyaman. Kalau sehari 15 kali berarti komplain itu zona nyaman kita. Kita emang sukanya komplain, bersungut-sungut, iri hati sama orang, kecewa. Tapi mau gak saudara masuk Jumat Agung ini, tantang diri saudara. Mulai belajar mengucap syukur. Wah itu gak nyaman ya. Paling gak kurangilah, jangan 15 kali. Dikurangin dosisnya saudara. Dan mulai ditingkatkan apa? Ucapan syukurnya. Tuhan terima kasih buat kayu salib. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat kemurahan-Mu memberi saya sampai hari ini masih hidup, masih bernafas, punya keluarga, punya teman-teman yang baik dan lain sebagainya. Sudah mulai
hitung banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu juga salah satu cara untuk keluar dari zona nyaman. Atau saudara mungkin zona nyamannya mudah sekali tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ngamuk gitu ya. Dan lain sebagainya. Mau gak sekarang masuk Jumat Agung ini, saudara mulai belajar untuk menguasai diri. Amin saudara. Ya untuk tidak jadi orang yang terlalu mudah tersinggung. Ya, saya belajar Tuhan, ini memang tidak nyaman nih. Ya tersinggung itu sudah zona nyamanku selama ini. Aku tuh gampang banget marah-marah. Sampai disebut pemarah itu kan berarti diulang-ulang terus ya. Kalau sampai disebut pemarah itu berarti gak cuma sekali dua kali. Tapi diulang-ulang terus sampai akhirnya disebut pemarah. Tapi mau gak saudara mulai berkata, Tuhan aku serahkan emosiku padamu. Wis kasih nih. Aku serahkan pengudusan emosi, pengudusan atas diriku. Aku mau belajar menguasai diri. Aku mau belajar untuk tidak selalu melampiaskan kekesalanku. Ya, dengan cara melukai, tapi aku mau belajar untuk menguasai diri dan lebih sabar lagi. Saudara, banyak hal ya, mungkin saudara apalagi ya zona nyaman ya. Saudara susah sekali untuk mengampuni. Mau gak saudara masuk Jumat Agung ini, saudara tantang diri saudara. Aku mau belajar untuk mengampuni. Ada banyak saudara ya, coba mungkin saudara bisa pikirkan apa itu. Tapi dari semua itu saudara kita bisa lihat kita ini murid sejati atau bukan. Tadi mah judul khotbah saya kan murid sejati. Karena ada buku judulnya Not a Fan ya, bukan penggemar dari Kyle Edelman. Saudara, ada banyak orang ngefans sama Tuhan Yesus, tapi mereka bukan murid. Saudara baca Alkitab, banyak orang ngefans. Kerumunan orang banyak mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut kerumunan. Kenapa? Karena mereka hanya mau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ketika mereka gak mendapatkan apa yang mereka inginkan, bye-bye Yesus. Mereka gak ikut Yesus, mereka kecewa. Ketika Yesus gak bisa mengenyangkan perut mereka lagi, ya mereka gak mau ikut Yesus lagi. Karena mereka cuma fans, mereka cuma penggemar, mereka bukan murid. Mereka tidak mau komitmen. Murid itu artinya orang yang mau komitmen seumur hidup mengikuti Tuhan Yesus. Dan kesejatian dari iman kita itu diukur dari kerelaan kita dalam melakukan kehendaknya. Lagi-lagi bicara value. Kalau memang saudara melihat Yesus adalah harta yang paling berharga buat hidup saudara, maka saudara pasti akan rela membayar apapun juga untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kita belajar dua hal saudara ya. Murid sejati akan mengalami ujian. Ujian iman dan ujian ketaatan. Pengakuan saudara kepada Yesus akan diuji. Saudara, saya percaya semua saudara mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi semua perkataan dan pengakuan kita itu akan diuji oleh situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan. Oleh orang-orang dan mungkin lingkungan yang tidak kondusif buat saudara. Itu semua adalah ujian untuk memperlihatkan bahwa pengakuan kita adalah pengakuan yang sejati. Karena pengakuan ini akan membuat kita terus-menerus hidup. Kita akan tetap mengikut Yesus dan itu adalah kesukaan hati kita. Amin. Untuk firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Saya mengajak kita sama-sama nyanyi lagu ini. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini membuka mata hati saudara supaya saudara bisa memilih Yesus lebih dari segalanya. Semua karena anugerah-Mu.
Yesus, hari ini kami mendengar firman-Mu. Dan hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu untuk memampukan setiap kami menjadi murid-murid yang sejati. Kami gak mau cuma jadi penggemar Tuhan Yesus. Kami gak mau cuma jadi fans Tuhan Yesus. Tapi kami mau mengiring dan mengikut Tuhan Yesus terus menerus sampai akhir hidup kami. Dan kami mau itu menjadi kesukaan hati kami. Bantu kami ya Roh Kudus. Tolong kami ya Roh Kudus. Supaya komitmen kami kepada Tuhan Yesus boleh diperkuat lagi hari ini. Khususnya kami akan masuk masa sengsara Tuhan. Kami akan masuk dalam minggu-minggu di mana kami akan memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa iman, pengharapan dan kasih kami semakin mendalam Tuhan. Kami mau belajar untuk mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang tidak mudah. Tolong kami Roh Kudus, supaya iman kami tidak menjadi gugur, supaya iman kami tidak menjadi jatuh, supaya kami tidak sampai mengalami kekecewaan Tuhan. Tolong perbaharui akal budi kami, setiap konsep-konsep pemikiran dalam hidup kami yang masih belum tepat, yang belum benar seperti yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Kami minta ampun dan kami mohon Tuhan bantulah kami supaya kami punya konsep berpikir seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga kami boleh berkata dalam kehidupan kami sehari-hari, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku. Kepentinganku tidak penting, kepentingan Tuhan yang lebih penting. Perasaanku tidak penting, perasaan Tuhan yang lebih penting. Tuhan, Engkaulah segala-galanya buat hidup kami. Tuhan, biarlah di masa-masa ini, di minggu-minggu ini kami melihat keindahan Tuhan. Kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang memudarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan. Membuat kami boleh melihat dan sadar bahwa Engkaulah harta satu-satunya yang paling berharga dalam hidup kami Tuhan. Bahwa nothing else Tuhan, tidak ada yang lain selain Engkau. Biarlah kami punya komitmen ini Tuhan. Bantulah kami ya Roh Kudus. Sucikan hati kami, sucikan pikiran kami dari segala kecemaran-kecemaran dunia Tuhan. Biarlah kami punya hati setulus hati Tuhan, seputih hati Tuhan. Sehingga lagu ini menjadi doa kami ya Tuhan. Bahwa kami mau mengikut Yesus sampai seumur hidup kami. Dan kami tidak pernah terpaksa melakukannya Tuhan. Kami melakukannya karena itu adalah kesukaan hati kami. Itulah yang kami cintai, itu yang kami mau, itu yang kami suka dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mampukan setiap umat-Mu di hari ini Tuhan. Untuk bangkit jadi terang. Karena Engkaulah kerinduan hati kami satu-satunya Tuhan. Engkau mutiara yang tak ternilai. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah hai umat Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Kami semua mengasihimu. Dalam nama Yesus, semua yang rindu jadi murid Yesus yang sejati, bangkit jadi teranglah, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. God bless you. Happy Sunday. Keep winning saudara.